Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Frank Martin. Dia adalah seorang mantan militer yang memutuskan untuk pensiun dini. Di usianya yang masih muda, dia memutuskan untuk meneruskan bisnis di sebuah kota di Perancis. Sekarang dia adalah seorang transporter atau pengantar yang sangat handal, tapi juga berbahaya bagi yang mencoba menghentikannya. Dia disewa untuk mengantarkan barang, tetapi bukan sembarang barang. Dia bekerja untuk siapa saja yang sanggup membayar jasanya. Di aksi pertamanya, dia disewa untuk mengangkut 3 orang dengan total berat 254 kilo. Tetapi ternyata bukan 3 orang yang masuk ke mobilnya, melainkan 4 orang. Mereka adalah perampok bank. Frank menolak untuk mengemudi karena tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Setelah itu, salah satu perampok menembak salah satu temannya yang lain. Lalu Frank pun mulai mengemudi, dan disinilah adegan kejar-kejaran yang seru pun terjadi. Frank selalu berhasil mengecoh para polisi yang membuat polisi kesal dan akhirnya menghentikan pengejaran. Setelah misi pertama selesai, Frank kembali ke rumahnya untuk mencuci mobil dan juga mengganti plat mobilnya. Dia melihat berita di TV mengatakan bahwa 3 perampok yang telah menyewa jasanya tadi berhasil ditangkap oleh para polisi. Tak lama kemudian, salah satu inspektur polisi bernama Tarconi datang bertamu ke rumahnya. Tarconi menanyakan kepadanya mengenai mobil yang melarikan diri dari tempat perampokan yang sama dengan merek mobilnya. Tetapi Tarconi tidak mendapatkan informasi yang dia inginkan. Lalu dia pergi. Di aksi yang selanjutnya, Frank disewa untuk mengantarkan paket ke seorang gangster yang dikenal sebagai Wall Street. Tetapi di tengah perjalanan ban mobilnya kempes. Lalu pada saat dia mengambil ban mobil di bagasinya, dia melihat paket tersebut bergerak. Dia membuka paket itu, yang ternyata isinya adalah seorang wanita keturunan Cina bernama Lai. Lai meminta untuk buang air kecil. Frank yang tidak mau mobilnya yang baru dicuci itu menjadi tempat buang air kecil, memberikannya waktu 1 menit untuk Lai buang air kecil di semak-semak dengan tali yang diikat di lehernya agar dia tidak kabur. You have 1 minute. Lai sempat melepaskan talinya dan kabur. Tetapi dalam aksi kejar-kejaran, Lai berhasil ditangkap kembali oleh Frank. Saat dia kembali ke mobilnya, ternyata sudah ada 2 polisi yang sudah menunggunya. Tetapi Frank mampu mengatasinya dengan sangat amat mudah. Dia mengirimkan paket seperti yang dijanjikan. Tetapi tampaknya Wall Street curiga bahwa Frank telah membuka isi paket tersebut. Saat dia akan pergi, Wall Street meminta Frank untuk mengirimkan sebuah koper lagi. Dia pun menyetujuinya. I like him. Frank berhenti di sebuah minimarket untuk membeli minuman. Saat dia akan kembali ke mobilnya, tiba-tiba mobilnya meledak. Kemudian Frank kembali ke kediaman Wall Street dengan berang, menghantam semua orang yang ada di sana, menghancurkan isi rumahnya, dan mengambil sebuah mobil.
Ternyata Lai sudah berada di kursi belakang mobil yang diambilnya itu. Frank berniat untuk meninggalkan Lai di tengah jalan, tetapi dia tidak tega, dan akhirnya dia pun membawa pulang wanita itu. Frank melepaskan ikatan tangan kakinya dan juga memberikannya makan. Where are you going? To bed. Saat Frank sedang tidur, Lai melihat foto masa lalu Frank yang diketahui adalah seorang mantan tentara. Di sisi lain, Wall Street mengunjungi salah satu anak buahnya yang masih hidup di rumah sakit untuk menanyakan siapa pelaku yang menyerang kediamannya. Lalu dia membunuh anak buahnya setelah mengetahui bahwa Frank masih hidup. Keesokan harinya, Tarconi datang dan bertanya tentang mobil Frank yang ditemukan hancur. Frank mengatakan bahwa mobilnya telah dicuri di tempat tersebut. Lalu Lai mendukung alibi Frank tersebut dengan mengatakan bahwa dia menjemput Frank dari tempat itu dan juga memperkenalkan dirinya sebagai pacar baru Frank. Akhirnya Tarconi pun kembali pergi tanpa bukti. Tak lama setelah Tarconi pergi, sebuah roket menghantam rumah Frank dan diikuti dengan ribuan tembakan lainnya. Good. Let's go. Dan juga diakhiri dengan roket yang menghancurkan seluruh rumahnya. Mereka berhasil selamat dengan melompat ke laut, lalu berenang ke sebuah rumah, dan akhirnya melakukan pengencerotan. Singkat cerita, mereka diinterogasi oleh Tarconi di kantornya. Tarconi bertanya tentang rumah Frank yang hancur dengan meninggalkan ribuan peluru. Tetapi Frank mengatakan tidak tahu siapa pelaku penyerangan itu. Saat Tarconi keluar, Lai mengakses komputernya untuk mencari data si pelakunya, yang tidak lain adalah si Wall Street. Lai mengatakan bahwa Wall Street adalah pedagang manusia. Ada 400 orang Cina yang terperangkap di dalam kontainer pengiriman, termasuk keluarganya. Lai percaya bahwa Frank bisa membantunya, mengingat bahwa dia adalah mantan tentara. Hal itu membuat Frank marah karena Lai membohonginya dan sengaja menjebaknya agar terlibat dengan mafia tersebut. Lalu Lai mengatakan bahwa dia tidak semuanya berbohong, salah satunya pengencerotan yang telah mereka lakukan tadi. Hal itu membuat Frank luluh dan akhirnya mau menerima misi penyelamatan itu. Di sisi lain, Tarconi melihat informasi Wall Street yang diakses oleh Lai di komputernya tadi. Kembali ke Frank dan Lai, mereka berhasil menyandra Wall Street di kantornya. Hello, surprise. Akan tetapi, Wall Street tidak mau memberikan nomor kapal pembawa para sandera itu. Saat Lai akan menembak Wall Street, mitra Wall Street bernama Lee datang bersama antek-anteknya, yang ternyata itu adalah ayahnya si Lai. Lee bersama antek-anteknya dengan mudah mengalahkan Frank. 95 made it here alive. Ketika Tarconi tiba, Lee dan Wall Street menuduh Frank telah menculik Lai. Lalu Tarconi menyuruh anak buahnya membawa Frank, kemudian menahannya di sebuah stasiun. Frank menceritakan semua kejahatan Lee dan Wall Street kepada Tarconi. Tarconi menyadari bahwa Frank tidak akan dibatasi oleh surat perintah penahanan, dan dengan pengalamannya di bidang militer, akan dapat menyelesaikan kasus ini lebih cepat daripada polisi. Meantime, the 400 people in the container could be dead already. Like you could probably resolve this case in how long? Be the perfect man for the job. Yes.
if I were out. Tarkoni setuju untuk membantu pelarian Frank dengan berpura-pura menjadi sandranya. Anybody moves in that killer. Frank berhasil lolos dan sampai di sebuah pelabuhan. Dia menaiki sebuah perahu kecil yang ternyata sudah ada lengkap dengan senjatanya. Kemudian Frank melacak para penjahat tadi dengan perahu kecilnya sampai ke sebuah dermaga, di mana mereka terlihat memuat kontainer ke dalam truk. Frank terlihat oleh para penjaga dan dipaksa bertarung melawan mereka. Sebenarnya Frank sempat mengikuti mobil kontainer tersebut, tetapi supir berhasil membuatnya terlempar ke sebuah bis dan membuat dia kembali bertarung dengan para penjaga lainnya. Setelah berhasil mengalahkan semua penjaga itu, penjaga lain yang membawa senjata api menembakinya. Kemudian Frank melompat ke laut meninggalkan para penjaga itu dan kembali mengejar mobil pembawa 400 korban tadi dengan menumpang ke sebuah pesawat kecil. Looking to do a little sightseeing. This plane is not for tourists. Frank berhasil menemukan mobil kontainer itu lagi. Sebelum melompat, dia meminta sang pilot untuk menghubungi Inspektur Tarkoni dengan nomor yang dia berikan. Hold this guy and tell him to meet me. Frank mendarat tepat di atas mobil kontainer tersebut, lalu melumpuhkan supirnya. Kemudian Wall Street masuk ke mobil kontainer dan berhasil menghajar Frank hingga terjatuh dari mobil. Ternyata Frank masih bergelantungan di bawah mobil itu. Lee yang melihatnya langsung menembakinya, tetapi Frank berhasil melumpuhkan supirnya membuat mobil Lee terjerembab. Frank kembali ke atas mobil, lalu menghajar Wall Street sampai terpental dari mobil dan akhirnya tewas. Frank memberhentikan mobil kontainer itu di pinggir pantai. Tiba-tiba Lee datang, menodongkan pistol, lalu membawanya ke tepi jurang. We'll get over it. If I'm lucky, maybe she'll see the light. Yeah, if she's lucky, maybe you'll get hit by a truck. It'll come around, but you won't be here to see it. Saat Lee akan menembak Frank, tiba-tiba ya, Lee menembak ayahnya sendiri hingga tewas. He was a bastard. It's impulsive timing, Frank. I guess I underestimated you. Film ini berakhir dengan kedatangan Inspektur Tarkoni bersama timnya untuk mengevakuasi para korban yang berada di dalam kontainer tersebut, dan film pun selesai.